Bagaimana pesan-pesan di dalam kertas ini, saya yakin akan menyelamatkan orang. Ya. Menyelamatkan itu bukan hanya menyelamatkan kesengsaraan, bahkan mungkin nyawa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ceramah hari ini saya buat unik, Bapak Ibu. Ini adalah apa yang harus difokuskan oleh seseorang umur 0 sampai 70 per 10 tahun. 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, batasnya 70. Di atas 70 berarti lebih kurang sama. Lalu Bapak Ibu, saya ingin agar semua pikiran Bapak Ibu itu aktif malam ini. Artinya apa? Itu mikir. Nanti akan ada pertanyaan. Umur 10 sampai 20, apa satu hal paling penting dalam pemikiran Anda? Anda boleh menebak-nebak. Mungkin Anda benar. Tapi sayang, kuis tidak berhadiah. Hadiahnya nanti door prize. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Anda tunggu juga Anda ada di range umur apa. Sebelum saya mulai, saya kasih bocoran. Tadi dikatakan oleh Pak Po, kalau belum punya TikTok ketinggalan. Saya berpikir gawat juga ya. Saya tidak punya TikTok juga Bapak Ibu. Beneran. Aduh, saya ketinggalan juga. Tapi tidak apa-apa saya pikir. Untuk pribadi saya, Bapak Ibu jangan niru. Karena hari ini saya beruntung dapat kesempatan memberi nasihat, memberi dharma. Karena saya ketinggalan. Maksudnya Bante, karena saya ini makhluk kuno Bapak Ibu. Lihat, pakaian masih kuno Bapak Ibu. Ya toh? Jadi saya ini artefak hidup Bapak Ibu. Karena kalau saya bandingkan biodata, harusnya saya yang belajar dengan Pak Po. Betul Bapak Ibu? Ya, Doktor Poni Jan Liao. Sebelum saya mulai pelajarannya, curhat sedikit Bapak Ibu. 7 tahun yang lalu, saya diajak ikut kelas komunikasinya Pak Po. Ya, waktu itu ada sertifikat viral waktu itu. Banyak sekali yang ikut. Lalu saya berpikir, sepertinya saya tidak ikut. Karena cita-cita saya waktu itu bukan dapat sertifikat komunikasi. Cita-cita saya waktu itu satu hari bisa ngisi acara bersama Pak Ponijan. Jadi Bapak Ibu Saudara, malam ini cita-cita itu tercapai. Ya. Tetapi waktu itu masih muda Bapak Ibu ya, masih ada ambisi-ambisi. Kalau sekarang ambisinya itu sudah padam banyak. Jadi sesungguhnya bertemu tidak bertemu, ya semuanya tetaplah baik. Bapak Ibu Saudara, Anda mungkin berpikir, ini Bante mah cuma mau menghibur Pak Po, begitu ya? Enggak. Tidak percaya? Pak Po itu lahir 5 September 1968. Betul Pak Po? Nah, betul tak? Nah, Pak Po itu sio monyet. Sama kayak saya. SD kelas 3 sekolah di SD Cinta Kasih Medan. Betul? Iya, sampai selesai. SMP Seirampah. SMP Desa Pon ya. SMA Seirampah. Setiap tingkat juara 1 Bapak Ibu Saudara. Juara 1. S1 bahasa Inggris IKIP. S2 Melbourne. Tambah UPH, Magister Pendidikan.
S3 manajemen pemerintahan. Sekarang tambah lagi satu S3, saya lihat double Pak Bo. Di India, wah luar biasa, tepuk tangan Dr. Bapak Ibu Saudara, Anda siap-siap, saya sudah habis 10 menit. Ini pelajaran serius. Ini khas yang selama ini saya bawa. Walaupun talk show besar, Dhamma talk besar, saya selalu menganggap ini wihara. Karena saya merasa itu lebih tenang bagi saya. Dan saya benar-benar ingin deliver, ingin menyampaikan dharma yang berguna. Jadi Bapak Ibu, mari bersama-sama Anda beranggap, Anda berandai-andai kita sedang di satu wihara yang sangat mewah, satu wihara yang sangat bagus. Khusyukkan pikiran kita semua, kita belajar bersama. Umur 0 sampai 10 tahun. Anda yang jadi orang tua fokus. Umur 0 sampai 10 tahun. Karena tidak mungkin adik umur 0 sampai 10 tahun itu fokus pelajaran saya. Beberapa ada, tapi ini PR orang tua. Apa pelajaran terbaik, hal terbaik umur 0 sampai 10? Bapak Ibu sudah menebak di pikiran? Baik. Safety first. Itu. Safety first. Apa arti safety first? Keamanan yang pertama. Anda ingin anak Anda jadi dokter, Anda ingin anak Anda jadi pengacara hebat, pengusaha hebat, apapun itu. Kalau dia tidak aman, cita-cita itu sulit tercapai. Semua orang tua di gedung ini persembahan dana dari para donatur. Saya ingin dharma yang bahkan bisa menyelamatkan nyawa. Bapak Ibu Saudara punya anak umur 0 sampai 10 tahun. Para suster yang sedang dengar ceramah ini sedang jaga anak kecil. Fokus dengerin saya. Keamanan. Apa maksudnya Bante? Bapak Ibu Saudara, orang tua bisa tersedak enggak? Anak kecil itu bisa tersedak. Orang tua harus bagaimana? Buka YouTube, cari video penyelamatan anak tersedak. Ya, Anda ulang harus belajar itu. Ya, ada tekniknya. Anak itu kalau tersedak yang mana yang harus dipukul, bagaimana harus dibalik. Setelah Anda belajar itu lanjut. Kalau orang dewasa gimana? Ini tangan taruh di mana? Menyelamatkannya bagaimana? Itu bisa menyelamatkan nyawa. Lebih gawat lagi, kalau Anda sendirian di rumah bagaimana? Ya toh? Lagi sangat happy, Anda sendirian di rumah, makan bakcang nyangkut Bapak Ibu. Anda harus gimana menyelamatkan diri? Ada tekniknya. Dengan kursi ditaruh di dada, hentakkan diri ke kursi. Jangan dengerin saya ya, cari videonya. Jangan dengerin saya. Ya, nanti cari videonya. How to help ourselves while choking. Nggak tahu bahasa Indonesia ada apa enggak? Hantamkan dada ini ke kursi. Nggak bisa juga, jatuhkan badan ini ke belakang. Bangun, jatuhkan lagi. Anda mungkin hanya punya 4 menit. Ya, nggak tahu bagaimana caranya, bakcang itu harus keluar. Ya. Lanjut. Anak kecil itu harus dijaga Bapak Ibu. Setelah choking, semua cairan berbahaya di rumah jangan taruh dalam jangkauan, nanti diminum Bapak Ibu. Ya. Lalu kalau saklar itu listrik terlalu rendah, apalagi kalau ada konstruksi rumah belum selesai. Kalau rumah sudah selesai itu listriknya membal, tapi kadang konstruksi belum selesai itu listriknya lengket. Ya, Anda tutup Bapak Ibu. Ya, mau tutup bagaimana caranya silahkan. Penutupnya bermerek, tidak bermerek, tidak apa-apa. Anda survei seluruh rumah Anda, jangan ada yang berbahaya.
Beberapa kali saya nonton video Bapak Ibu, anak kecil itu main-main ke jendela nyangkut Bapak Ibu. Ada yang hampir jatuh, ada yang kepalanya lengket, untung ada tetangga yang nolong. Kalau sampai ada videonya, itu yang selamat. Betul ya? Yang tidak selamat itu ada. Ya? Ada anak kecil, aduh saking sedihnya saya nggak tega untuk menceritakan. Tapi saya harus ceritakan, jatuh dari jendela. Ya? Mohon maaf, sangat sedih, bukan di Indonesia. Bapak Ibu Saudara, apapun cita-cita Anda untuk anak Anda, umur 0 sampai 10, safety first. Jaga anak Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai hilang, jangan jatuh, kena listrik, dan yang lain-lain. Saya kasih satu cerita cepat Bapak Ibu, real story. Manusia itu sangat aneh Bapak Ibu Saudara. Sangat aneh. Jadi saya ingin ubah mindset Anda malam hari ini. Bapak Ibu Saudara tahu, semua orang yang terjatuh karena bermain di tepi jurang, itu karena kepedean. Ya, semua orang yang jatuh itu tidak pernah terpikir dia akan jatuh. Jadi confidence, kepercayaan diri orang yang jatuh itu sama itu dengan orang yang belum jatuh. Ya, nggak ada kalau Anda survei orang yang jatuh itu Anda tanyain, kamu kenapa nggak takut di tepian jurang? Saya nggak kepikiran kalau saya bisa jatuh. Betul Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu satu cerita ini mudah-mudahan bisa menyelamatkan Bapak Ibu Saudara atau siapapun karena ini direkam. Bertahun-tahun yang lalu Bapak Ibu saya masih SMP. Waktu itu tiba-tiba muncul satu peraturan tidak pakai safety belt, seat belt, kena 1 juta. Uang dulu. Ya, uang dulu. Jadi berat itu kalau uang dulu. Bapak Ibu Saudara, mobil papa saya bahkan tidak ada seat beltnya. Karena mobil dulu Bapak Ibu. Akhirnya bagaimana? Cari di gudang. Ketemu seat beltnya forklift. Tahu forklift? Mobil untuk angkat barang di gudang itu. Jadi pasang seat belt forklift. Dari bawah naik ke atas. Kalau Bapak Ibu seat beltnya atas turun ke bawah. Ini bawah naik ke atas. Saya pakai itu seat belt bertahun-tahun. Bawah tarik ke atas Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu Saudara, peraturan itu baru dibuat tidak 1 bulan, papa saya ditabrak oleh kontainer 16 ban di tol Medan Tanjung Morawa. Real story. Medan Tanjung Morawa. Setelah ditabrak Bapak Ibu, pengendara truknya itu pinter sekali. Tertabrak itu di tempat dia salah. Di tempat dia salah. Tapi bagaimana? Supir truknya punya pengalaman tinggi, dia tarik mobil itu sampai seakan-akan kita yang salah. Jadi mobilnya keseret Bapak Ibu. Setelah keseret, karena kekuatan dari seretan itu, terbalik mobilnya. Sedahsyat itulah, saya tidak ikut Bapak Ibu. Lalu, pemadam kebakaran datang, ambulans datang, polisi datang. Menunggu sejauh itu tidak ada yang berani menolong. Takut mobilnya meledak. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Papa saya lecet pun tidak. Lecet pun tidak. Siapa yang menyelamatkan Bapak Ibu? Seatbelt forklift. Untung forkliftnya itu made in Japan. Untung Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini seperti bukan dharma tapi ini dharma. Kenapa? Belajar dharma tidak boleh ceroboh. Dharma mengajarkan kita tidak ceroboh. Pergi kemana sedekat apapun pakai seatbelt. Pakai seatbelt bukan takut sama polisi. Pakai seatbelt takut kecelakaan. Nomor 2, sedekat apapun itu warungnya, Bapak Ibu naik motor tolong pakai helm. Ya, tolong biokin bantai kin aja. Gak apa-apa bantai deket aja, enggak, tolong. Nanti sudah mau digas itu motornya, muncul suara saya, tolong. Ya, muncul bisikan, tolong. Kenapa? Tetangga saya meninggal.
Kemana? Ke warung Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah umurnya mungkin sedikit, ada yang lebih dari saya, ada yang sepantaran. Anda pasti dengar kok cerita orang tabrakan dekat rumah. Betul ya? Ya tidak harus meninggal, tapi ya bisa terjadi begitu. Bapak Ibu Saudara, sedekat apapun rumah, pakai helm. Lanjut. Ceritanya seatbelt, ceritanya helm, Anda aplikasikan ke semuanya. Nomor 2, anak kecil 0 sampai 10 tahun sangat baik diajarkan kemandirian. Ya. Saya lihat jam, porsi untuk 0 sampai 10 tahun habis Bapak Ibu. 10 menit sudah. Tidak apa-apa, saya ceritakan agak cepat ya. Lembur juga sebenarnya tidak apa-apa ya. Ya, tak jidiam ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, sekolah di Jepang itu sangat unik. Anak kecil ya, SD kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, fokusnya apa Bapak Ibu? Enggak kepikiran Bapak Ibu? Nyuci gelas, nyuci piring, masak nasi. Iya, anak SD disuruh masak nasi. Emang bisa banget? Ya bisa pakai rice cooker, apa susahnya? Betul ya? Paling lembek, paling terlalu keras, tapi dijagain sama gurunya, berhasil. Mereka ngepel sendiri di kelas, siapapun dia, anaknya siapa tidak mau tahu. Ngepel, nyapu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau anak kecil mau kerja seperti itu, punya kemandirian seperti itu, besarnya itu manja apa enggak? Tidak. Saya tidak tahu bagaimana caranya, karena saya tidak punya anak Bapak Ibu. Ya, saya tidak tahu gimana caranya. Itu PR Anda. Pulang, ajarkan anak Anda suka juga ya ngelakuin beberapa hal yang sebenarnya dia harus bisa. Kalau nggak 0 sampai 10, 10 sampai 20. Ya, masa umur 14 tahun nggak tahu masak nasi ya. Nanti kalau dia beruntung dapat beasiswa kuliah ke Inggris ya, nggak bisa makan nasi Bapak Ibu. Iya toh? Jadi Bapak Ibu Saudara, itu PR selanjutnya. Terakhir, untuk bagian ini menarik sekali, konsep baik dan buruk. Ya, konsep baik dan buruk. Anak 0 sampai 10 tahun itu baik dan buruk itu Bapak Ibu yang input. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang saya sedikit sedih. Ada orang tua datang ke saya, dia cerita bantai anak saya bohau. Anak saya puthau. Ya, tidak sayang orang tua. Betul. Barangkali 50% salahnya anak. Tapi ada 50% cerobohnya orang tua. Ya. Itu adalah tugas Bapak Ibu membuat anak Bapak Ibu sayang pada Anda. Bagaimana caranya Bante? Segala cara. Kalau bisa dihipnotis, dihipnotis. Betul, ya, segala cara. Mau tahu cara orang tua saya? Tidak tahu ini ya, saya korban atau bukan ya? Orang tua saya sangat menarik Bapak Ibu. Papa mama saya punya 3 anak, sekarang 3 anaknya semua saya orang tua. Semua saya orang tua, beneran. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau saya nggak tahu cici saya dapat apa, dedek saya dapat apa, saya nggak tahu, karena kami jarak 5 tahun. Ya, jadi mungkin ilmu dia sudah berubah Bapak Ibu. Kalau saya Bapak Ibu, dekat rumah saya itu ada rumah kosong, jaraknya situ samping. Ya, tetangga, samping, kosong. Rumah tua, bukan rumah kosong. Ya, rumah kosong dan sudah tua, terbengkalai. Jadi tidak tahu bagaimana ceritanya. Mama saya selalu cerita bahwa dulu ada anak laki-laki tinggal di sana. Namanya Jimmy. Dipanggil cendol. Iya, saya tidak pernah ketemu Jimmy ini seperti apa, saya tidak pernah ketemu. Lalu mama saya cerita, sangat jahat dia ke orang tua. Sampai satu ketika pernah nendang mamanya sendiri, berkelahi sama papanya sendiri. Setelah dia kerja, apapun yang dia kerjakan gagal. Apapun yang dia sentuh gagal. Dia jadi orang sial. Makanya kunci sukses itu sayang orang tua. Saya dihipnotis Bapak Ibu.
Lalu setelah saya besar, saya mikir ya, ini Jimmy Chandler beneran ada apa enggak ya? Kalau tidak ada sebenarnya, wow, mama saya kreatif sekali Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan ada. Tapi ada atau tidak ada Jimmy Chandler Bapak Ibu Saudara, hari ini saya sayang orang tua saya. Bapak Ibu Saudara, nah, orang tua saya mengajarkan lewat story. Itulah bagaimana ayah ibu saya mendidik anaknya, selalu lewat story. Selalu ada storynya. Itu salah satu ilmu orang tua saya. Saya tidak tahu ilmu Anda bagaimana. Bapak Ibu Saudara, buatlah anak Anda sayang pada Anda. Itu tugas Bapak Ibu Saudara. Untuk 0 sampai 10 tahun. Kalau cuma boleh pilih satu kata, saya pilih safety first. Ya, saya pilih safety first. Lanjut. 10 sampai 20. Siap-siap ya. Menarik ini, menarik. Skill, attitude, knowledge. Ya, skill, attitude, knowledge. Apa itu skill? Skill itu keterampilan. Knowledge pengetahuan. Attitude itu sikap, karakter. Bapak Ibu Saudara, umur 10 sampai 20 tahun. Nah, umur 10 sampai 20 tahun ini sudah bisa konsen dengerin saya. Ya, saya pikir ada di gedung ini. Saudara-saudari, Anda kumpulkan skill. Skill itu yang akan menghidupi Anda. Knowledge yang akan membesarkan Anda. Skill menghidupi Anda. Orang punya skill pasti tidak melarat. Ya, tapi knowledge yang membesarkan Anda. Dan attitude yang membawa Anda ke seluruh tempat. Apa maksudnya Bante? Orang pintar tanpa attitude tidak kemana-mana. Ya, jadi skill, knowledge, attitude. Bapak Ibu Saudara, kalau hanya boleh pilih satu kata, umur 10 sampai 20 Bante, satu saja Bante. Kalau 5 pusing Bante. Satu saja, attitude. Ya, yang lain berkembang sendiri. Attitude. Bapak Ibu Saudara, 10 tahun saya menjadi pabacita, saya keliling ke banyak tempat, saya lihat sendiri, saya nggak berani membuat contoh. Begitu sering orang ini pintar, tapi kenapa kurang sukses? Attitude. Ya. Terus bagaimana Bante latihan attitude? Menarik sekali, menarik sekali. Bapak Ibu setelah ini utang sama saya. Ya, saya bantu untuk menghipnotis anak Bapak Ibu. Jadi adik-adik umur 10 sampai 20, saya kepengen supaya kelas ini agak aktif. Coba bantu saya 10 sampai 20, angkat tangan. Wah, rame ya. Ya, baik ya. Wah, yang ngaku aja banyak ya. Ya, pagi yang belum ngaku. Ya, betul ya. Adik-adik Patria juga banyak ya. SMB ya. Ya. Baik. Anda mau tahu bagaimana punya attitude bagus? Sayang orang tua. Ya. Apa hubungannya Bante? Hubungannya ini Bante si sotong wah. Gak ada hubungannya Bante asal bicara Anda. Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua, kalau Anda di sekolah senang sama gurunya, pelajarannya masuk enggak? Masuk. Kalau Anda tidak suka dengan guru Anda, pelajarannya tidak masuk. Sayang orang tua Anda, semua ilmunya masuk. Yang kedua, orang yang tidak sayang orang tua cenderung gagal. Saya duduk mikirinnya lama Bapak Ibu. Kok bisa gagal ya? Orang nggak sayang orang tua kok bisa gagal ya? Memang kalau secara hukum karma pasti, karena orang tua itu adalah Brahma di rumah kita. Tapi saya ingin mikir yang logis banget gitu, ada nggak? Ketemu Bapak Ibu, ketemu. Ini mikirnya lama Bapak Ibu.
Ibu beruntung hari ini hadir. Ya. Tahu apa rahasianya? Ini rahasianya, dengarkan baik-baik. Kalau orang yang paling sayang pada kita di muka bumi ini, mohon maaf sebelum saya lanjutkan, orang tua kita itu tidak harus orang tua kandung. Siapapun yang membesarkan kita itu orang tua kita. Ya, ama akong boleh, ikut ii boleh, ya, kita diangkat orang boleh. Siapapun yang membesarkan kita itulah orang tua kita yang sebenarnya. Ya, ada yang dari kecil kurang disayang, SD kelas 6 baru ketemu orang yang merawat dia dengan cinta kasih sampai SMA. Itu orang tua dia yang sesungguhnya. Baik, renungkan mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau ada seseorang bahkan kepada orang yang paling menyayangi dirinya di muka bumi ini, dia tidak mau membalas budi, kira-kira kepada siapa dia mau membalas budi? Ngerti maksudnya? Renung lagi ya. Karena ini saya renungnya ini 2 minggu Bapak Ibu. Mau ditransfernya agak sulit. Kalau seseorang terhadap sosok yang paling menyayangi dirinya di muka bumi ini pun dia tidak mau membalas budi, kira-kira kepada siapa dia mau membalas budi? Jawabannya tidak ada. Dia hanya membalas budi ketika masih ada untungnya. Ya. Dan orang seperti itu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan besar. Anda tahu kenapa? Karena yang memberi kesempatan besar itu adalah orang di atas ke orang di bawah. Di atas itu bisa lebih kaya, lebih pintar, lebih tua. Jadi kalau orang di atas kita, umur 50, sukses, punya banyak pengetahuan, bijaksana, dia tahu anak ini punya loyalitas atau tidak. Lihat aja tahu. Oleh karena itu dia gagal dimanapun, karena tidak sayang orang tua dan dia tidak tahu kenapa. Oleh karena itu adik-adik umur 0, umur 10 sampai 20 tahun, sayangi orang tua Anda sesayang mungkin. Tidak tahu kenapa. Begitu Anda besar, Anda didukung semua orang dan Anda nggak tahu kenapa. Saya kasih tahu kenapa. Body language Anda meta. Terhadap orang yang pernah membantu Anda care. Anda balas budi. Dan itu membuat Anda menjadi besar. Saudara-saudari, umur 10 sampai 20 tahun, sayang orang tua Anda. Setelah itu Bante, tetap sayang. Baik, fokus adik-adik umur 10 sampai 20, semuanya fokus juga ya. Kenapa saya bilang semuanya harus fokus juga? Bisa saja di umur 30, di umur 40, Anda belum menyelesaikan PR ini. Betul ya? Selanjutnya apa? Umur 10 sampai 20, adik-adik fokus. Para panitia yang pakai baju patria fokus. Ini berharga. Selective friendship. Ya, pilih teman Anda dengan baik. Itu advice terbaik saya hari ini. Pokoknya adik-adik umur 10 sampai 20 tahun, Anda sayang orang tua, Anda pinter-pinter pilih teman, mungkin nasihat itu cukup untuk Anda. Loh kok bisa Bante? Anda duduk di sebelah orang juara 1. Semales-malesnya kita juara 9. Iya, hidup itu gampang. Ya, deket-deket sama orang yang sukses besar, dia akan dibantu kawannya. Tidak percaya? Koleksi cerita di mana orang dibantu kawan banyak. Saya dibantu nggak Bante? Dibantu. Kok bisa? Kan sudah sayang orang tua. Betul ya? Body language-nya sudah meta. Dan Anda nggak tahu kenapa. Pokoknya auranya itu, ini orang nyaman banget. Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua, pilih teman Anda dengan bijaksana. Itu adalah nasihat Sang Buddha di Manggala Sutta bait pertama. Saking pentingnya itu. Asewana cak balanang, pandita nancak sewana. Jangan bergaul dengan orang jahat, bergaul dengan orang baik dan bijaksana. Berlaku untuk semua umur. Ya.
Tapi umur 10 sampai 20 sangat penting. Terakhir, untuk adik-adik kita, waduh banyak sekali pelajaran saya ya. Saya makin merasa ini kayak kuliah ya. Masih semangat Bapak Ibu? Wah, luar biasa. Pertahanan yang baik. Karena ini untuk adik-adik umur 10-20, saya mau pakai bahasa keren-keren sedikit. Ya, defense mindset. Ya, pertahanan, defense. Kenapa defense? Sesungguhnya kalau orang mau sukses, defense dulu. Bertahan dulu. Anda mau belajar berenang, harus tahu dulu apa yang membuat tenggelam. Ya. Sang Buddha itu selalu mulai dari defense. Sang Buddha selalu mulai dari pertahanan. Adik-adik, defense Anda adalah 5 sila. Jangan pernah pakai narkoba, jangan berjudi. Ya, 5 sila, jangan coba-coba pakai narkoba, jangan berjudi. Kenapa? Anda nyentuh itu, hidup Anda rusak. Ya, Anda akan sangat sulit untuk recovery. Perjuangan Anda jadi 5 kali lipat, 10 kali lipat lebih berat. Baik, saya akan akhiri dengan simulasi judi. Jadi hari ini saya kepengen semua yang di ruangan ini, terutama adik-adik, berhenti tidak pernah suka berjudi. Ini agak sulit ini. Bantu adik-adik ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada sebuah permainan 4 angka. Familiar ya? Jangan saya sebut mereknya ya. 0000 sampai 9999. Familiar ya? Kalau bahasa Hokkiennya itu ceceng koi no tiaopo. Ya. Nggak berani saya terjemahkan, jadi tanya sebelahnya ya, berarti bilang apa? Ceceng koi no tiaopo. Gitu ya? Baik. Saya mau nanya. Kalau ada 10.000 orang main angka, beli angka Bapak Ibu Saudara, dan setiap orang beli angka yang berbeda, setiap orang beli angka yang berbeda loh. 0000 sampai 9999, berapa orang yang menang? Satu. Betul, 1. Sesulit itulah. Itu kalau beli angkanya berbeda. Kalau beli angkanya boleh random, ya toh? Temennya beli 4158, semua beli 4158, nggak ada yang keluar. Misalkan begitu ya. Saya tanya AI, kan sekarang sudah canggih ya, ChatGPT. Saya tanya dia, simulasi panjang, saya bikin simulasinya keren panjang gitu. Kalau semua orang membeli angka yang berbeda, sesuka hati mereka, begini. Ya, dari 1 juta orang, berapa yang akan menang? Baik, sebelum kita pakai simulasi AI, saya menggelitik otak Anda dulu. Belum makan toh? Sudah ya, bagus, tenaga masih banyak ya. Kalau 10.000 orang beli angka berbeda, yang menang 1. Kalau 100.000 orang 10, betul? Kan angkanya cuma 10.000. Kalau 1 juta orang, berapa pemenang? 100 pemenang, hafal ya. Kalau 1 juta orang, berapa pemenang? 100 pemenang. Baik, saya tanya AI karena dia pintar matematika. Kalau 1 juta orang boleh beli nomor random, berapakah yang menang? Dia keluarnya begini. Jika ada sekelompok orang yang membeli angka yang sama, maka kemungkinan yang menang itu adalah lebih kurang 1000-an. 10 kali lipat dari kalau belinya rata. Betul? Ya, 1000-an. Tapi bahkan ChatGPT yang pinter matematika seperti itu, dia lanjut lagi. Namun kemungkinannya sangat kecil. Dalam perhitungan saya, kemungkinan yang menang adalah 0. Ya, mari kita buat simulasi yang lain. Adik-adik dengerin ya, umur 10 sampai 20 tahun, pokoknya jangan nyentuh judi. Saya buktikan kepada Anda malam hari ini. Semoga dewa membantu saya untuk membuat simulasi ini.
Ruangan ini kan 1.100 orang. Coba angkat tangan, siapa yang pernah menang lucky draw weddingnya, pernikahannya, lucky draw juara 1, siapa? Dua orang. Ya. Untung dewa melindungi saya. Saya takutnya setengah gitu, batal ceramahnya. Adik-adik termotivasi ini. Dua, yang saya lihat dari sini dua ya. Saudara-saudari lihat, 1.100 orang yang menang dua. Kalau kita main judi publik itu ada di beberapa negara, di Thailand, di Amerika, dan legal. Lihat, satu ruangan di 1.100 orang yang pernah menang lucky draw juara 1, 2 top. Jadi kalau adik-adik ingin berjudi, pikirkanlah, apakah Anda 2 dari 1.100? Ya, pikirkanlah dengan matang. Kalau belum dapat juga pemikirannya, gak tahu lagi saya mau bantunya seperti apa. Ya. Tapi tenang, malam hari ini bertambah 1. Ya, pemenang lucky draw. Saudara-saudari, umur 10 sampai 20. Kalau diminta satu kata, saya pilih attitude. Lanjut. 20 menit terakhir. Beneran? 20 menit terakhir ya. Bingung saya, gimana saya mempetin bahan saya. Umur 20 sampai 30 Bapak Ibu Saudara. Ini paling banyak mungkin di sini ya. Kita coba ya, bantu saya ya. Umur 20 sampai 30 siapa? Wah, cukup banyak ya, cukup banyak. Ya. Peserta kita hanya satu ruangan ini ya. Baik. Saudara-saudari, umur 20 sampai 30 masa berguru. Ya, masa berguru. Kalau Anda ingin sukses di bidang Anda masing-masing, cari guru yang tepat. Ya, guru itu bisa tempat kuliah, bisa orang tua Anda, ya, bisa pimpinan, apa saja. Bapak Ibu Saudara, Pangeran Siddhartha keluar dari istana umur 29, masih dalam range ini, walaupun nanti beliau lanjut ke umur 30-an. Beliau berguru dengan 3 guru besar Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah 5 pertapa penyiksa diri. Di sana ada Bante, sebelumnya kita sebut Samana Mahakondanya. Ya, Anda jangan lupa, Samana Mahakondanya ini terpilih sebagai pertapa top 100 yang diundang raja di umur paling muda. Ya, sehebat itulah Samana Mahakondanya, yang kemudian kita panggil Bante Mahakondanya. Setelah itu Pangeran Siddhartha berguru pada siapa? Alara Kalama dan Udaka Ramakuta. Kedua guru ini Bapak Ibu Saudara mencapai level meditasi tertinggi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, seorang Samana Gautama itu berguru kepada orang-orang hebat yang akhirnya menjadi lebih hebat dari mereka. Anda boleh track, Anda boleh lacak. Mereka-mereka yang menjadi sangat hebat di dunia ini, mereka berguru dengan orang-orang hebat yang akhirnya menjadi lebih hebat dari guru-gurunya. Salah satu cerita paling favorit saya, tidak saya ceritakan malam ini, adalah Michael Faraday, yang penemu semua penemuan listrik. Dia berguru dengan seorang profesor yang galaknya minta ampun, dan dia tetap ikut profesor itu selama 7 tahun kalau saya tidak keliru, dan akhirnya menjadi legenda saintis elektronika, kelistrikan, sudah paling legend, Michael Faraday. Saudara-saudari, umur 20 sampai 30, Anda dengar saya baik-baik. Anda berguru dengan baik. Masa magang. Anda harus belajar tahan dimarahi. Ya. Anda harus kosongkan cangkir Anda 2/3. Masih ada lah isinya 1/3 ya. Ya. Anda harus sabar, Anda harus tahan dimarahi. Anda harus ambil semua ilmu guru Anda. Kalau Anda beruntung, Anda ikut orang tua Anda, ambil semua ilmunya.
Walaupun Anda sudah lebih modern, orang tua kita konvensional, 4 tahun pertama jadi orang bodoh saja. Ya, supaya ilmunya turun semua. Ya, begitu lewat 4 tahun sudah keminter kalau bahasa Jawanya. Tidak apa-apa, sudah 4 tahun, ilmu sudah turun semua. Saudara-saudari, satu ketika ada 2 orang sangat sukses. Satu adalah Warren Buffett. Kenal Bapak Ibu? Ada yang kenal ya, nggak kenal nggak apa-apa, nanti cek Google. Satu lagi Bill Gates. Bill Gates kenal? Ya, saya kenal baik beliau berdua tidak kenal saya. Ya. Saudara-saudari, Warren Buffett dan Bill Gates adalah 2 orang yang pernah duduk juara 1 terkaya sedunia secara data. Banyak orang kaya secara di dunia tidak terdata, udah kita nggak hitung. Bagaimana kita tahu kalau tidak terdata? Secara data, mereka berdua pernah top 1. Ini orang paling sukses secara ekonomi. Sukses itu tidak hanya ekonomi, tapi nggak apa-apa. Kita ambil contoh ini. Karena talk show umum seperti ini, kalau kita bilang sukses, semua maunya kaya. Kalau nggak percaya, kita ganti judulnya hoki. Lalu gedung ini jadi 2 kali lipat pun penuh, Bapak Ibu. Betul ya? Saudara-saudari, 2 orang paling kaya sedunia duduk bareng. Mereka diminta, coba berikan satu kata yang menjadi kata kunci Anda berdua bisa sukses. Tidak janji-janjian. Tidak janji-janjian. Satu tulis, yang satu lagi tulis. Apa kata yang keluar, Bapak Ibu Saudara? Fokus. Fokus. Apapun yang Anda senangi, Anda kerjakan, Anda tahu itu berharga, Anda tahu itu berkualitas, pilih dengan baik, jangan cuma ikut teman, lakukan semua proses filter itu, Anda dapat yang terbaik versi Anda, fokus. Ya. Saya pelajari background kehidupan Pak Ponijan. Beliau sangat fokus 2 hal, pendidikan dan ilmu kependidikannya, yaitu komunikasi. Dari dulu beliau juara. Ya, kalau satu sekolah saya duduk di sampingnya. Beliau juara 1, saya juara 9. Nyontek. Ya. Saudara-saudari, fokus. Orang fokus membawa keberhasilan. Umur 20 sampai 30, fokus. Lanjut. Ini terakhir untuk yang banyak. Karena nanti 50, 60, 70 itu satu kata selesai. Ya. Karena ini umur produktif yang paling produktif itu 20 sampai 40. Di atas umur 40 itu sudah sangat dewasa, sudah sangat matang. Jadi tipsnya tidak banyak. 30 sampai 40. Baik, saya punya satu pertanyaan, saudara-saudari. Sebagai biku, saya pergi ke banyak wihara. Umat itu sering bertanya seperti ini, Bante, wihara kami itu nggak ada anak muda, Bante. Yang sepuh-sepuh semua. Sepertinya ya, Bante, agama Buddha akan punah. Pernah ada yang mikir begitu? Ada ya? Anda belum lagi. Saya ngajar ke wihara di Magelang, Bapak Ibu. Umatnya tinggal 11. Semuanya sepuh. Anak muda 1 aja tidak ada. Dan setiap saya mau mengajar ke sana, kalau ketemu Bante Joti Dhammo, guru saya, beliau menyampaikan, Abi jatuh, jangan cerita kematian ya. Kasihan sama mereka. Baik Bante, yang seneng-seneng aja. Baik Bante. Kadang Bapak Ibu Saudara, yang datang ke wihara tinggal 7, sama saya 8, ya. Bagaimana tidak berpikir agama Buddha akan punah? Tapi Bapak Ibu Saudara, satu ketika saya ditanya, Bante, agama Buddha akan punah, anak-anak berkurang terus? Saya jawab tidak. Saya jawab tidak. Agama Buddha itu sampai sekarang masih juara 3 dunia. Lebih kurang 500 juta jiwa. Banyak. Dengan marketing yang paling lemah sedunia. Betul. Kita juara 3 dunia dengan marketing yang tidak bagus. Itu prestasi luar biasa. Iya. Kalau marketingnya bagus, menurut saya number 1. Ya. Para bikunya tidak begitu misionaris. Ya.
tapi itu pun juara 3 dunia. Bapak Ibu Saudara, saya katakan tidak akan punah. Kenapa? Karena yang muda itu nanti akan tua juga. Ya. Apa hubungannya Bante? Ya. Kalau nanti dia sudah tua, umur 32, stres juga. Setelah stres datang kemana Bapak Ibu? Wihara. Coba Anda renungkan, siapa ini yang umur 30 baru ke wihara? Lebih kurang ya, yang nggak bisa pas dah, 27, 32. Saya pikir ada. Kemana Anda ketika umur 14? Nggak kepikiran, ya. Jadi umur 30 masa sangat stres. Tergantung kondisi Anda. Setiap orang karma berbeda-beda. Yang paling buruk gimana Bante? Baik. Anaknya 4. Ya, anak 4 dan anak tunggal Amsyong. Dia anak tunggal. Ketika dia umur 38, orang tuanya sudah pensiun. Di Indonesia nggak ada yang punya dana pensiun. Dana pensiun apa? Anak. Banyak anak, banyak rezeki. Anaknya 1. Anak ini punya anak 4. Ini ada istilah kerennya, sandwich generation. Ya. Ada yang pernah dengar ya? Sandwich, kelipet-lipet ya Bapak Ibu Saudara. Harus jaga anak 4, harus jaga orang tua. Kalau orang tua sehat, mujur. Kadang orang tuanya mulai sakit, habislah semua biaya. Ditambah lagi, umur 30-an adalah umur terbaik untuk mengejar kesuksesan. Apakah karir, apakah jabatan, apakah berbisnis, bidang apapun. Umur 30-an itu udah paling prima. Tapi belum tentu semua orang beruntung. Bagaimana kalau tidak beruntung Bante? Tidak apa-apa, tetap bisa sukses. Nanti saya kasih ilmunya. Tapi sebelum kita ke ilmu itu, satu kata untuk kelompok ini. 30 sampai 40. Satu kata. Ketahanan mental. Ya. Satu kata. Ketahanan mental. Gimana belajarnya Bante? Saya cepat-cepat nih, saya cepat-cepat. Belajar Dhamma. Udah, titik. Anda pulang dari sini, Anda masukkan keyword Bante Utamo, T-nya 2. Bante Panyawaro. Dengarkan berulang-ulang. Semua buku Acan Bram. Ya. Saya tidak marketingkan siapapun, saya ambil semua yang the best. Semua buku Acan Bram. Anda lebih ingin spiritual lagi, buku Acan Cha. Ya, tapi baca banyak-banyak jadi biku seperti saya. Siap-siap, ya, siap-siap. Yang senang bahasa Inggris, saya kasih satu nama, Acan Bramali. Ya, menurut saya bahasa Inggris beliau yang paling gampang didengar karena beliau bukan British, beliau pakai international English. Telinga kita lebih gampang mendengar. Saudara-saudari, perkuat ketahanan mental Anda dengar Dhamma. Seminggu sekali, 2 kali, seminggu sekali, 2 kali. Itu pun butuh berbulan-bulan. Tolong jadikan ritual. Ya, Anda lock satu waktu Anda, waktu mendengarkan Dharma. Ya, yang punya kesempatan datang ke wihara. Yang kerja keluar kota, nggak apa-apa, via YouTube belajarnya. 30 sampai 40 ketahanan mental. Saudara-saudari, Bante bilang mau ngajari kami ilmu. Ilmunya apa? Baik, ini ilmu paling mahal untuk yang mau sukses. Sebenarnya bukan bidang saya. Jadi sedikit keluar dari bidang saya. Tapi menjadi biku Bapak Ibu Saudara, saya beruntung. Saya ke kota manapun sering ketemu pengusaha. Dan apa hebatnya? Hebatnya adalah ketika duduk berdua, saya tanyain, Pak, kok bisa mikir bisnisnya ini? Kok bisa mikir di bidang ini? Dulu perjalanannya apa? Saking hebatnya Bapak Ibu. Karena saya biku, semua rahasianya keluar. Rahasia dagang keluar semua. Bante, saya bisa sukses, ini rahasia saya. Kenapa? Saya bukan pesaing Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang nanya, nggak keluar.
Saya itu bukan pesaing. Semua ilmu sari-sarinya dikasih ke saya semua. Semua dikasih ke saya semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Anda cari keyword ini nanti di luar. Tapi ini yang akan membawa Anda sukses. Saya akan jelaskan sangat singkat. 1. Leverage. Leverage itu artinya ungkit. Ya, ungkit itu adalah alat yang membuat yang berat jadi lebih ringan. Bahkan dengan ungkit itu Anda bisa naikin mobil, betul? Hidrolik itu, ya, leverage. Kalau Anda ingin sukses, Anda belajar bagaimana mengelola orang lain. Bagaimana menempatkan orang lain di tempat yang tepat. Sehingga Anda bisa memimpin 10 orang. Yang dulu 1 orang, sekarang 10. Bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Ada nggak pimpinan yang megang atau punya 1000 personel? Ada? Ada. 10.000 personel ada? Ada. Ya. Jadi itu dimulai dari 10, 100, 1000. Itu kita sebut ungkit. Ungkit-ungkit di masa ini banyak. Salah satunya adalah media. Anda boleh belajar manfaatkan media, YouTube, TikTok, Instagram, ya. Lalu Anda manfaatkan sistem bagaimana mengelola orang tadi dan yang lainnya. Jadi 5 kata Anda catat, Anda belajar sendiri di luar karena ini sudah tidak di ranah saya. 1. Leverage. Yang kedua, compounding. Apa itu compounding, Bante? Berlipat ganda. Semakin Anda fokus, semakin sabar, network Anda semakin besar, ya. Anda jadi pembicara misalkan. Awalnya yang kenal cuma 1, bikin show di Palembang, betul? Wah, dikenal orang, Jambi ngundang. Satu ketika Anda nggak usah ngapa-ngapain. Orang yang nyari Anda, kenapa? Awalnya 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Namanya flash disk. Ya, itu disebut compounding. Yang ketiga adalah sistem. Yang keempat adalah people. Ya, ini saya kasih ilmu mahal. Saya dapat dari ngumpulin begitu banyak kongko sama pengusaha. People, people, people. Anda mau sukses, nggak peduli ide bisnisnya. Kalau orangnya nggak beres, nggak bisa. Ya, jadi belajar melihat orang. Kalau orang itu attitude-nya bagus, tidak licik, Anda sudah menang separuh. Ya, people, people, people. Yang terakhir, lokasi. Yang terakhir adalah lokasi. Lokasi adalah segalanya. Apa maksudnya lokasi, Bante? Contoh, Bante, saya mau kuliah elektronika. Lalu Anda kuliah elektronika. Kalau Anda kuliahnya di desa dengan di Jakarta, mana yang lebih bagus? Ya, nggak usah mikir lagi, Bapak Ibu Saudara. Adik saya dulu mau kerja di rumah sakit, Bapak Ibu. Kok, Bante, saya mau kerja di Jakarta. Jakarta, udah. Kenapa? Alatnya canggih. Anda mau sepintar apapun nggak pernah belajar alatnya, gimana pintar? Betul ya? Lokasi, lokasi, lokasi. Anda mau jual roti, nggak terlalu enak. Jual aja di sebelah kampus yang ramai. Mahasiswanya nggak sempat makan, Bapak Ibu Saudara. Dia bahkan nggak sempat ngantri. Ini saya dapat dari pengusaha di Solo. Real story. Ya, Bapak ini pengusaha di Solo. Dia yang beritahu saya, lokasi Bante sudah yang terpenting. Mahal sedikit nggak apa-apa. Karena orang bahkan nggak sempat ngantri. Roti Anda nggak terlalu enak, habis juga. Apalagi enak. Betul ya? Baik Bapak Ibu Saudara, itu sedikit di luar ranah saya. Tapi para biku selalu mendoakan semua umat Buddha sukses. Jadi kita juga harus cari caranya gimana sukses. Leverage, compounding, system, people, location. Lanjut. Sudah mulai tua kita, umur 40 sampai 50. Ya, dulu saya diajari begini, kalau tangan 1, 2, ini 10, 20, 30, 40, 50. Nah, di sini sudah penghujung.
Kalau ditambah lagi jatuh ke bawah, betul? 100 habis. Anda tambah sendiri, karena saya mau megang mic Bapak Ibu. Ya. Tapi umur 50 di sini sudah setengah nih. Baik. 40 menuju 50. Apa ilmu terbaik? Sebenarnya semua ilmu ini harus dipraktekkan di semua umur ya. Tapi saya pilih satu-satu supaya seru juga. Tapi ada benarnya juga ya. Kalau Anda ingin hebat, ingin luar biasa, kembangkan semuanya, nggak usah nunggu. 40 sampai 50. Let go ego. Buang ego Anda. Buang ego Anda. Itu adalah kunci kebahagiaan Anda. Percaya saya. Dan itu berat. Kenapa berat? Dan Anda harus latihan di umur 40 menuju 50. Karena sebentar lagi anak Anda besar. Setelah anak Anda besar, dia bisa cari uang sendiri. Kadang kalau orang tua egonya terlalu tinggi, ribut sama anak. Betul ya? Kalau orang tuanya kuat. Kalau orang tuanya tidak kuat bagaimana? Sudah tidak kuat, tidak akrab lagi sama anak, tidak disayang. Susah juga Bapak Ibu Saudara. Ini ada istilahnya di psikologi, namanya post power syndrome. Ya, sindrom kejatuhan kekuatan. Itu terjadi 50-an up, bukan di 40-an. 50 ke atas. Tapi latihannya start umur 40. Betul Bapak Ibu Saudara? Latihannya harus jauh-jauh hari. 40 sampai 50, buang ego Anda. Di umur ini, kesehatan adalah harta terbesar. Ya. Saudara-saudari jaga kesehatan. Orang sehat memiliki 1000 keinginan. Orang sakit memiliki 1 keinginan. Mau sehat. Saudara-saudari, umur 40 sampai 50, buang ego Anda, latihan supaya sehat. 50 sampai 60, 60 sampai 70, habis. Nutup kertas. Waktunya juga habis. Tambah 10 menit ya. Mungkin lebih sedikit. Baik. Saya cepet-cepetin. Karena saya lihat konsentrasi Anda sudah tinggal 5 watt. Ya, seperti yang saya bilang, sebenarnya bukan jam itu yang menjadi indikator saya selesai, tapi semangat Anda. Kita tebak-tebakan ya, biar Anda semangat ya. Kira-kira 50 sampai 60, Bhikkhu Abhijatto pilih apa? Sabaran sudah tadi, ketahanan mental. Coba, siapa bisa nebak? Salah nggak apa-apa. Nggak nebak juga nggak apa-apa. Siap-siap? 50 sampai 60. Apa kunci yang terbaik menurut Bhikkhu Abhijatto? Kindness. Kebaikan hati. Ya bukan berarti waktu muda nggak baik, bukan. Tapi di umur ini, kebaikan hati yang membuat Anda menang, bukan yang lain. Percaya saya. Kebaikan hati. Apa alasannya? Alasannya di umur ini, kalau Anda ingin bahagia, kalau Anda punya keluarga, Anda ingin anak ngumpul, cucu ngumpul, betul? Saudara-saudari kandung ngumpul. Kalau Anda baik hati, ngumpul semua kayak madu, ya, kayak sirup itu dikerumuni semut. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tidak berkeluarga pun Anda dikerumuni teman. Ya, jadi umur 50-an menuju 60, jadilah orang yang sangat baik hati. Tapi tidak selesai sampai di sana. A real story. Agak takut saya menyampaikannya. Beneran agak takut. Saya minum dulu boleh ya? Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya saya agak takut menceritakan ini. Oleh karena itu saya samarkan semuanya.
semuanya saya samarkan. Saya pernah ketemu seseorang, tidak boleh tahu namanya, tidak boleh tahu tempatnya, nggak ada kode. Orang ini mengaku tidak percaya agama, ateis, apapun lah istilahnya, nggak percaya agama. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia sudah sangat tua. Lalu dia cerita ke saya langsung. Ini saya nggak dengar dari orang lain, nggak. Ketika dia muda, Bapak Ibu, melakukan sangat banyak kejahatan. Setiap saya mau menyampaikan ini, saya agak takut kayak, nyampein nggak ya? Kejahatannya apa ya? Tapi saya pikir, ada manfaatnya saya sampaikan. Jahatnya itu jahat beneran. Jadi anggota sindikat penculikan anak. Saya belum pernah keluar ini di acara lain, karena saya selalu takut. Tapi tidak apa-apa. Hari ini orang paling banget jagain saya. Bapak Ibu tahu, walaupun dia tidak mau percaya agama, karena kalau dia percaya agama rugi, betul? Takut dia kalau dia percaya agama. Tapi dia pilih tidak percaya agama. Anda tahu, dia tetap ketakutan setengah mati menghadapi kematian. Segala macam ketakutan, saya nggak berani kasih detailnya lagi, karena ini ada rekamannya. Sampai di situ saja detailnya. Ya. Takut sekali menghadapi kematian, padahal tidak percaya agama. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hati nurani itu tidak bisa dibohongin. Ya. Bapak Ibu Saudara, percaya saya, lakukan banyak kebaikan. Karena tidak ada orang yang keluar dari hidup ini hidup-hidup. Kata Acang Bram. Ya. Semua orang kita akan meninggal. Dan betapa rileksnya pikiran Anda ketika nanti Anda sudah tua. Barangkali Anda hanya takut sakitnya aja. Ngerti ya? Tapi kapan meninggal enggak soal. Saya setelah menjadi biku Bapak Ibu, saya 3 kali mimpi hampir mati. Dan saya takjub dengan diri saya sendiri. Satu ketika saya tenggelam, ditarik sama anak-anak 3 orang. Mimpi Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya lakukan? Namo tassa bhagavate arahato. Dan ketika terbangun itu saya senang dengan diri saya sendiri. Wow. Dengan simulasi kematian itu pun saya sudah siap mati. Kenapa? Karena saya berpikir tidak ada kejahatan yang saya lakukan. Saya umur 32 Bapak Ibu Saudara. Belum 72. Tapi saya dapat simulasi kematian itu dan sangat berharga bagi saya. Saya ingin Bapak Ibu Saudara, orang yang banyak kebajikan tidak pernah takut menghadapi kematian. Hanya sedikit khawatir rasa sakitnya. Terus gimana berarti? Nanti saya kasih ilmunya. Tapi dikasih ilmunya pun tetap susah melakukannya. Bapak Ibu Saudara, cerita nomor 2, real story. Semoga orangnya nggak dengar. Yang ini yang bagus. Saya pernah Bapak Ibu Saudara berangkat dengan seorang pengusaha. Tidak saya kasih tahu namanya, tempatnya, tidak ada kode. Pengusaha ini sangat baik hati, ya. Lalu pada saat itu kita satu rombongan mau ke satu tempat. Sebenarnya pengen saya ceritain detailnya, tapi ya ini privasinya orang. Saudara-saudari, sepanjang perjalanan kita ke airport, Bapak Ibu, pengusaha ini selalu jalan paling belakang. Jadi saya merasa aneh. Biasanya orang berhasil itu punya sifat paling depan, ya, atau mungkin ikutin orang yang paling dia favorit, ya, mungkin Bante paling senior dijagain begitu. Nah, tapi dia tidak, dia selalu paling belakang. Lalu saya coba untuk jalan lebih pelan.
Ketika saya jalan lebih pelan, dia lebih pelan lagi. Jadi saya nggak boleh paling belakang. Saya pelanin lagi, dia makin pelan lagi. Akhirnya saya masuk kamar mandi, Bapak Ibu Saudara. Nah, masuk kamar mandi, sebentar keluar lagi. Dia di depan saya. Ternyata apa yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara? Ternyata dia bawa angpau segepok. Angpau segepok. Dan semua karyawan yang dia nampak, satpam, janitor ya, yang bersih-bersih ya, semuanya angpau. Semuanya, Bapak Ibu Saudara. Saya ikutin dari belakang. Luar biasanya. Saya pikir segepok ini habis, sudah habis. Ada lagi kantong kiri, Bapak Ibu. Sangat keluar lagi. Nggak habis-habis angpaunya. Sampai kita terbang. Bapak Ibu Saudara, kira-kira orang berkarakter seperti ini takut enggak dengan kematian? Anda bandingkan sendiri, Anda pikirkan sendiri. Saya harus tutup ceramah ini. Good versus bad, Anda pilih sendiri. Bapak Ibu Saudara, umur 50 sampai 60 adalah kindness. Umur 60 sampai 70 terakhir kesucian. Kesucian. Jangan kejarnya pas umur 60. Cuma maksud saya di umur 60-70, kalau Anda sudah mencapai kesucian, itu adalah harta terbesar Anda. Ya, dicicil mulai hari ini. Sering mendengarkan dhamma. Bapak Ibu Saudara, tadi saya bilang, Bante bilang bisa meninggal tanpa rasa sakit. Benar bisa. Ya, capai tingkat jana. Ya. Di budaya Jawa ada ilmu namanya ilmu mati raga. Ya. Kemungkinan besar itu datang dari ajaran Buddha. Mungkin. Ya, karena dulunya 500 tahun yang lalu tanah Jawa adalah tanah siwa Buddha. Bapak Ibu Saudara, mereka yang mencapai tingkat jana tinggi, jana ketiga, jana keempat, ketika sakit bisa seperti tidak sakit.